Maria dari Mesir dalam bahasa Arab Mesir, Maria al-Misriyatu al-Misriya, adalah seorang santa penggembala Mesir yang tinggal di padang gurun Palestina, selama zaman kuno akhir atau abad pertengahan awal. Meskipun hanya sedikit catatan dari kehidupan Maria, dan belum cukup untuk menyatakan gambaran perjalanan hidup seorang wanita yang luar biasa, kita masih bisa mendapatkan sedikit bayangan dengan cerita ini. Dalam menjalani hidup pertobatannya kita akan melihat betapa kuat keinginannya, memenuhi janjinya pada Tuhan. Dia sangat dihormati sebagai ibu gurun di gereja Ortodoks Timur dan Koptik. Gereja Katolik memperingatinya sebagai santo pelindung para peniten. Dia secara eksklusif dikenal melalui catatan hagiografi tentang hidupnya, sebuah narasi dalam bahasa Yunani yang ditulis oleh Sophronius dari Yerusalem, pada abad ke-7. Dalam permadani orang-orang kudus yang menghiasi aula surgawi kekristenan, hanya sedikit cerita yang sama menarik dan transformatif, seperti cerita Santa Maria dari Mesir. Perjalanannya dari kehidupan yang terjerat oleh dosa, menjadi kehidupan yang penuh kesucian, dengan penebusan dosa yang mendalam, di kesunyian padang pasir, berdiri sebagai bukti belas kasihan Allah, yang tak terbatas dan kuasa penebusan dari pertobatan sejati. Kehidupan Santa Maria dari Mesir adalah mercusuar harapan bagi semua orang yang menemukan diri mereka tersesat di padang gurun pelanggaran mereka sendiri, mengingatkan kita bahwa jalan menuju kesucian didasari dengan kerendahan hati, doa, dan iman yang pantang menyerah. Santa Maria dari Mesir seorang tokoh yang dihormati, karena pertobatan yang mendalam dan imannya yang tak tergoyahkan. Maria diperkirakan lahir sekitar tahun 344 dan meninggal pada tahun 421 Masehi, dalam usia kira-kira 77 tahun. Keadaan kelahirannya tetap diselimuti misteri, dengan beberapa catatan yang merinci latar belakang keluarga atau pengalaman masa kecilnya. Namun, apa yang diketahui adalah bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya dari jalan-jalan Alexandria yang ramai, ke hamparan gurun yang sunyi, di mana dia akan menemukan penebusan dan pencerahan spiritual. Dunia kuno abad keempat adalah masa perubahan besar dan pergolakan. Kekaisaran Romawi, yang pernah menjadi mercusuar kekuasaan dan peradaban, sedang mengalami transformasi yang signifikan, baik secara politik maupun agama. Kekristenan, yang pernah dianiaya, sekarang muncul sebagai agama yang dominan, berkat upaya kaisar seperti Konstantinus Agung. Dengan latar belakang inilah Maria lahir, di dunia di mana tradisi-tradisi pagan lama perlahan-lahan memberi jalan kepada ajaran Kristus. Santa Maria dari Mesir diperkirakan lahir sekitar tahun 344 Masehi. Keadaan kelahirannya tetap diselimuti misteri, dengan beberapa catatan yang merinci latar belakang keluarga atau pengalaman masa kecilnya. Namun, apa yang diketahui adalah bahwa, perjalanan hidupnya akan membawanya dari jalan-jalan Alexandria yang ramai, ke hamparan gurun yang sunyi, di mana dia akan menemukan penebusan dan pencerahan spiritual. Sementara lokasi kelahiran Maria tidak diketahui secara pasti, diyakini dia berasal dari keluarga sederhana, mungkin di salah satu kota atau desa kecil di Mesir. Mesir dengan sejarah Firaun dan piramida, dan dewa kuno yang kaya, adalah tempat peleburan budaya dan agama. Sungai Nil, sumber kehidupan bangsa, memelihara tanah dan penduduknya, memastikan pasokan makanan dan perdagangan yang stabil. Sebagai seorang gadis muda, Maria akan dihadapkan pada segudang kepercayaan dan praktik. Dewa-dewa Mesir kuno, dengan mitos dan ritual mereka yang rumit, masih memegang kendali atas banyak orang, bahkan ketika ajaran Kristus mulai meresap ke tanah itu. Pada usia 12 tahun, Maria membuat keputusan untuk meninggalkan rumah keluarganya, pergi dari kotanya dengan alasan yang tidak jelas. Maria pergi dan tinggal di Alexandria, kota bandar yang besar dan sangat maju pada saat itu. Beberapa sumber menunjukkan dia terpikat oleh janji-janji kota besar, sementara yang lain mengisyaratkan kemungkinan perselisihan keluarga. Apapun penyebabnya, keputusan ini akan membawanya pada jalan yang akan menentukan sebagian besar kehidupan selanjutnya. Di Alexandria, Maria akan bertemu dengan beragam individu, dari pelaut dan pedagang hingga cendekiawan dan imam. Setiap interaksi, baik sekilas atau mendalam, akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di jiwanya, membentuk pemahamannya tentang dunia dan tempat di dalamnya. Setibanya di Alexandria, Maria menemukan dirinya berada di sebuah kota yang merupakan pusat perdagangan, budaya, dan pengejaran intelektual yang ramai.
Kota ini adalah rumah bagi perpustakaan Alexandria yang terkenal, gudang pengetahuan yang menarik para sarjana dari seluruh dunia yang dikenal. Namun, kota ini juga memiliki sudut-sudut yang lebih gelap, di mana kejahatan dan kesenangan tersedia bagi mereka yang mencarinya. Ke dalam lingkungan yang kompleks dan beragam inilah Maria menjerumuskan dirinya, ke dalam kehidupan dosa dan meninggalkan kepolosan masa kecilnya. Maria mendapati dirinya tertarik ke dalam kehidupan seksual yang liar. Ada banyak orang memperkirakan dia melakukan praktik prostitusi, berdasarkan pengakuannya dia bukanlah melakukan pelacuran, tetapi menjalani kehidupan seks bebas, tanpa mencari bayaran. Diperkirakan dia mengidap kelainan, larut dalam kesenangannya sendiri, dia seperti seorang hyperseks, yang selalu merasa kehidupan seksualnya tidak pernah terpuaskan. Dia penuh dengan keinginan seksual yang liar. Maria bukanlah pelacur, dia bahkan menolak untuk dibayar. Dia seperti orang yang haus, dan membuat banyak orang tergila-gila untuk mendapatkannya. Dia melakukannya tanpa meminta bayaran apapun, jangan berpikir bahwa dia kaya, tapi Maria hidup dengan mengemis, seringkali dengan memintal rami untuk mendapatkan uang. Selama sekitar 16 tahun lebih, dia telah menjalani hidup seperti ini, seperti api pesta pora orang banyak. Alexandria adalah kota yang berkembang sangat pesat, iman Kristen semakin berkembang, dan ajaran Kristus menyebar dengan cepat. Gereja-gereja sedang dibangun, dan para pendeta menjadi semakin berpengaruh. Ini sangat kontras dengan kehidupan Maria, kota bergerak menuju pencerahan dan integritas moral, Maria berputar lebih dalam ke dalam kehidupan dosa dan degradasi. Alexandria bukan hanya kota kejahatan, tapi juga merupakan kota iman. Mungkin dia mendengar nyanyian pujian yang berasal dari gereja-gereja yang baru dibangun, atau mendengarkan khotbah-khotbah para imam yang berbicara tentang penebusan dan pengampunan. Pengalaman ini, betapapun halusnya, mungkin telah menanam benih perubahan dalam dirinya. Pada suatu hari di musim panas, Maria melihat kerumunan besar orang Libya dan Mesir berlari ke pelabuhan. Dia bertanya kepada salah satu dari mereka, kemana orang-orang ini bergegas ke sana. Orang itu menjawab, mereka semua akan pergi ke Yerusalem, untuk perayaan hari peninggian salib yang berharga dan memberi hidup, yang berlangsung dalam beberapa hari. Muncullah keinginan Maria untuk ikut bersama mereka, ikut berlayar menuju Tanah Suci. Langkah ini tanpa disadarinya, dan ini merupakan titik balik dalam hidupnya. Tapi Maria tidak memiliki uang biaya perjalanan dan makan selama pelayaran itu. Dengan segala bujuk rayunya, akhirnya dia diperbolehkan untuk ikut berlayar dengan mereka ke Yerusalem. Dia membayar semua biaya dengan tubuhnya. Kehidupan Maria mencapai titik balik ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan ziarah ke Yerusalem. Perjalanan ke Yerusalem bukan hanya perjalanan fisik, itu adalah perjalanan yang akan membawa dirinya jauh kepada kehidupan yang tidak pernah ia duga. Perjalanan yang pada akhirnya membawanya kepada penebusan dan kebangkitan spiritual yang mendalam di hidupnya. Ziarah ke Tanah Suci Yerusalem adalah peristiwa penting bagi banyak orang Kristen pada masa itu. Namun, bagi Maria, perjalanan ke Yerusalem bukan dimotivasi oleh semangat religius. Alasannya untuk bergabung dengan ziarah lebih pragmatis, bahkan mungkin sekedar mencari peluang baru. Setibanya di Yerusalem, Maria dikelilingi oleh lautan peziarah yang taat, wajah mereka diterangi dengan rasa hormat dan kekaguman. Suasana kental dengan suasana religius, ketika orang-orang percaya dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di kota untuk merayakan pesta peninggian salib suci. Tapi Maria menghabiskan hari-hari sebelum festival di kota, menjalani kehidupan yang sama, mungkin bahkan lebih buruk. Dia melakukan kehidupan liar, dengan pemuda yang telah dia rayu di laut dan yang telah membantunya sampai ke Yerusalem, serta banyak orang lain warga kota, dan orang asing juga dirayunya. Pada malam sebelum tiba hari suci permuliaan salib, dia masih kemana-mana berburu kesenangan. Saat fajar dia melihat bahwa semua orang bergegas ke gereja, Maria juga berlari mengikuti yang lain. Ketika jam untuk ketinggian kudus mendekat, dia mencoba masuk dengan kerumunan yang berjuang untuk melewati pintu-pintu gereja. Dengan susah payah berjalan dia hampir sampai ke pintu masuk bait suci, di mana pohon salib yang memberi kehidupan diperlihatkan kepada orang-orang. Tetapi ketika Maria menginjak ambang pintu yang dilewati semua orang, dia dihentikan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, yang mencegahnya untuk masuk. Sementara itu dia tersingkir oleh kerumunan, lalu berdiri sendirian di teras,
dia berpikir karena kelemahan wanita saja, dia kembali mulai mencoba merangsek ke depan. Sekali lagi, ketika kakinya menginjak ambang pintu di mana orang lain memasuki gereja tanpa rintangan apapun, dia tidak bisa. Maria merasa tidak diterima oleh gereja, seolah-olah ada pasukan tentara yang berdiri di sana untuk menahannya masuk. Sekali lagi saya dikeluarkan oleh kekuatan besar yang sama, dan sekali lagi saya berdiri di teras, ucapnya. Setelah mengulangi upayanya 3 atau 4 kali, akhirnya Maria merasa lelah dan tidak memiliki kekuatan lagi, tersingkir ke samping dan berdiri di sudut teras. Maria tersadar akan kehidupan masa lalu yang membebani dirinya, kesadaran akan kesalahan dan dosa-dosanya, ia mulai merasa sangat menyesal. Air mata mengalir di wajahnya, saat dia berdoa memohon pengampunan dengan tulus, mencari penghiburan dan penebusan. Setelah berdoa, dia merasakan keyakinan mendapatkan belas kasihan Bunda Allah, dia pun mulai berjalan untuk mencoba lagi. Dan dia pergi lagi dan berbaur dengan kerumunan orang yang mendorongnya jalan ke bait suci. Kini semua berjalan lancar, tidak ada yang menghalanginya masuk gereja. Maria merasa gemetar, dan hampir mengigau, seolah-olah kekuatan yang sama yang telah menghalangi, kini membukakan jalan baginya masuk tanpa kesulitan dan sampai di tempat suci. Dan begitulah dia melihat salib Tuhan yang memberi kehidupan, dia juga melihat misteri Tuhan, bagaimana Tuhan menerima pertobatannya. Melemparkan dirinya ke tanah, menyembah bumi suci itu dan menciumnya dengan gemetar. Kemudian Maria keluar dari gereja dan pergi kepada Bunda Perawan untuk berjanji memateraikan dirinya. Di bawah patung Bunda Perawan yang berdiri di dekatnya, Maria menekuk lututnya dan berdoa, dia merasakan hubungan yang mendalam dengan Bunda Allah. Dia membuat sumpah khusyuk di hadapan patung Bunda, berjanji untuk meninggalkan cara-cara berdosanya dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk penebusan dosa dan berdoa. Lalu dia mendengar suara dari atas. Jika kamu menyeberangi sungai Yordan, kamu akan menemukan peristirahatan yang mulia. Mendengar suara ini, tumbuhlah keyakinannya. Dengan kata-kata ini, dia meninggalkan serambi gereja dan memulai perjalanannya. Setelah mendengar kata-kata Bunda Perawan Suci, untuk menyeberangi sungai Yordan, maka Maria pun segera meninggalkan serambi gereja dan memulai perjalanan spiritualnya. Pada saat dia meninggalkan gereja, seorang asing melirik ke arahnya, lalu memberinya 3 koin, dan berkata, "Kakak, ambil ini." Dia mengambil uang itu, lalu membelikannya 3 ketul roti, untuk jadi bekal dalam perjalanannya, sebagai hadiah yang diberkati. Maria bertanya kepada orang yang menjual roti, mana jalan menuju sungai Yordan. Dia diarahkan ke gerbang kota yang mengarah ke arah itu. Maria berlari terus melewati gerbang, dan masih sambil menangis melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, dia menanyakan kepada orang-orang yang ditemuinya, kemana arah jalan menuju sungai Yordan. Sesudah beberapa lama berjalan, pada pagi harinya sekitar jam 9, Maria melihat salib. Akhirnya dia tiba di gereja Santo Yohanes Pembaptis, yang berdiri di tepi sungai Yordan, saat matahari terbenam. Setelah berdoa di bait suci, Maria turun ke sungai Yordan dan membilas wajah dan tangannya dengan air suci, lalu dia memakan setengah dari salah satu rotinya. Kemudian, setelah minum air dari Yordan, dia berbaring dan bermalam di tanah. Di pagi hari dia menemukan sebuah perahu kecil dan menyeberang ke tepi seberang. Kembali berdoa kepada Bunda Maria untuk menuntun dia, kemana tempat yang Bunda inginkan untuknya. Kemudian dia menemukan dirinya di gurun ini, dan sejak itu sampai hari ini Maria terasing dari semuanya, menjauh dari orang-orang dan melarikan diri dari semua orang. Dan saya hidup di sini berpegang teguh pada Tuhan saya yang menyelamatkan semua orang yang berpaling kepadanya dari kelemahan hati dan badai, ucapnya. Maria masih mempunyai 2,5 roti, ketika dia menyeberangi sungai Yordan, roti-roti itu mengering dan menjadi keras seperti batu. Dia memakannya sedikit demi sedikit dan menghabiskannya setelah beberapa tahun. Hari-hari awal di gurun sangat menantang. Lingkungan yang keras menguji tekadnya, dan isolasi memaksanya untuk menghadapi iblis masa lalunya. Kenangan tentang hidupnya di Alexandria, dengan godaan dan eksesnya, menghantuinya. Tetapi setiap hari, tekad Maria semakin kuat. Dia menghabiskan hari-harinya dalam doa dan meditasi, mencari bimbingan dan kekuatan dari yang ilahi. Seiring berjalannya waktu, gurun menjadi rumah Maria. Dia merangkul tantangannya, menemukan pelipur lara dalam keheningan dan keindahan alam. Ritme alam menjadi temannya,
terbit dan terbenamnya matahari, pasir yang bergeser, dan sesekali datangnya badai gurun. Melalui itu semua, iman Maria tetap tak tergoyahkan. Dia telah menemukan tujuannya, dan gurun adalah tempat perlindungannya. Selama periode refleksi spiritual yang intens inilah Maria kebetulan bertemu dengan seorang pria suci bernama Zosimas. Pertemuan ini akan terbukti menjadi momen penting lainnya dalam perjalanannya, memberinya kesempatan untuk berbagi kisahnya dan mencari bimbingan lebih lanjut tentang jalannya menuju penebusan. Hamparan gurun Yordania yang luas dan gersang menjadi tempat perlindungan Maria. Di sini, di tengah bukit pasir dan di bawah atap langit yang luas, Maria menggali jauh ke dalam kehidupan pertapaan, mendedikasikan dirinya untuk berdoa, berpuasa, dan merenung. Selama 17 tahun pertama Maria hidup di gurun ini, melawan binatang buas, melawan godaan keinginan, dan nafsu gilanya. Dia selalu mengenang saat hidup berlimpah makanan, daging dan ikan yang begitu banyak yang dia miliki saat di Mesir. Dia juga menyesal tidak memiliki anggur yang sangat dia sukai, sementara di sini bahkan air pun dia tidak memilikinya. Dulu dia terbakar oleh keinginan gilanya, menyerah pada godaan setan karena kehausan kesenangan sesat. Tetapi ketika keinginan seperti itu muncul kembali di benaknya, dia memukul dadanya sendiri, dan mengingatkan dirinya akan sumpah yang telah dibuatnya, ketika dia melangkah pergi ke padang pasir. Dalam hatinya kembali ke figur Bunda Allah yang telah menerimanya, dan kepadanya dia menangis dalam doa. Suatu saat setelah menangis lama dan memukul dadanya, akhirnya Maria melihat cahaya yang tampaknya menyinari dirinya dari mana-mana. Dan setelah badai yang dahsyat bergejolak dalam dirinya, ketenangan abadi turun atasnya. Kadang jika pikiran, keinginan dan gejolak setan datang menggoda jiwanya, dia bersujud di tanah selama sehari semalam, hingga cahaya yang tenang turun meneranginya. Tapi Maria memiliki Sang Bunda sebagai penolong dan penerima pertobatannya. Hidup selama bertahun-tahun di tengah bahaya yang silih berganti datang dapat dilaluinya, Bunda Allah selalu menolongnya, dan seperti menuntun dengan tangannya. Setelah menghabiskan roti yang dimilikinya, selama tahun berikutnya dia memakan tumbuhan dan semua yang dapat dia temukan, di padang pasir. Kini dia sudah hidup di gurun berpuluh tahun. Pakaiannya rapuh, dan robek ketika menyeberangi sungai Yordan. Kadang Maria kedinginan karena embun membeku, kadang terbakar kepanasan, karena panas ekstrim matahari, dan sering jatuh pingsan di tanah. Maria bergumul dengan banyak kesengsaraan dengan godaan yang mengerikan. Tetapi sejak saat itu sampai sekarang selama 47 tahun, kuasa Allah dalam berbagai cara telah menjaga jiwanya yang berdosa, dan tubuh menjadi rendah hati. Ada seorang penatua di salah satu biara di Palestina, seorang imam, yang sejak anak-anak hingga 53 tahun lamanya, hidup dengan cara dan adat istiadat monastik. Dia bernama Zosimas dari Palestina. Pada suatu hari Zosimas diberitahu malaikat Tuhan untuk meninggalkan biara tersebut, dan pergi ke tepi sungai Yordan. Tuhan mengutusnya. Dia pun pergi dan diterima dan tinggal di biara yang baru, yang ditunjukkan padanya. Di biara yang baru ada satu kebiasaan, ketika semua orang Kristen berpuasa dan mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan sengsara ilahi dan kebangkitan Kristus. Mereka disuruh melakukan perjalanan ke gurun, ke padang yang tidak hanya sunyi, tapi juga asing bagi mereka. Para biarawan termasuk Zosimas, masing-masing membawa bekal makan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, para biarawan pun menyebar ke berbagai arah yang berbeda. Dan inilah aturan hidup yang mereka miliki, dan yang mereka harus patuhi. Mereka tidak boleh berbicara satu sama lain, atau untuk mengetahui bagaimana masing-masing hidup dan berpuasa. Zosimas pun pergi jauh ke padang pasir dengan harapan rahasia, untuk menemukan seseorang yang mungkin tinggal di sana, dan yang mungkin dapat memuaskan dahaga dan kerinduannya. Dia mengembara tanpa lelah, seolah-olah bergegas ke suatu tempat yang pasti arahnya. Dia sudah berjalan di panas dan luasnya gurun selama 20 hari, dan ketika pada jam ke-6, dia berhenti dan berbelok ke timur, dia mulai melafalkan doa-doanya. Tiba-tiba Zosimas melihat di sebelah kanan bukit tempat dia berdiri, ada sesuatu yang menyerupai sosok manusia. Dia pikir mendapat penglihatan iblis, dan bahkan dia mulai dengan ketakutan, dia menjaga dirinya dengan membuat tanda salib. Ia melihat sosok yang telanjang, kulitnya gelap seolah-olah terbakar panasnya matahari, rambut di kepalanya putih seperti bulu domba, panjang selehernya. Zosimas sangat gembira melihat sosok manusia,
sehingga dia berlari mengejarnya, tetapi sosok itu melarikan diri darinya. Akhirnya, ketika dia cukup dekat, dia melihat wanita dengan tubuh telanjang, lalu Zosimas melepaskan jubah lusuhnya untuk diberikan kepada wanita itu, dialah Maria wanita pertapa dari Mesir. Setelah cukup mengenal, mereka berdua saling meminta berkat, dan saling merendahkan dirinya. Zosimas merasa Maria adalah wanita suci, tapi Maria juga menganggap Abba Zosimas lebih berhak memberkatinya. Lalu sambil berdiri Maria memanggil Tuhannya, tubuhnya terangkat dari tanah kira-kira 1 kaki, lalu menangis dan berdoa, meminta ampunan dari Tuhan. Melihat situasi ini Abba Zosimas bersujud memeluk kakinya, menangis memohon berkat dan doanya. Kemudian Maria dari Mesir menceritakan kisah hidupnya hingga sampai pertemuan ini, kepada Abba Zosimas. Demikian kisah ini bisa kita dapat, dari pengakuan seorang Maria, yang diceritakannya kembali oleh Abba Zosimas. Ketika percakapan mereka hampir berakhir, Maria mengungkapkan keinginan untuk menerima Ekaristi Kudus, sakramen yang belum pernah dia ambil bagian sejak pembaptisannya. Dia memohon Zosimas di waktu mendatang untuk membawakan Ekaristi Kudus ke tepi sungai Yordan, di tempat yang mereka sepakati. Dan Maria berjanji akan datang, dan mengambil bagian dari karunia yang memberi kehidupan. Zosimas menyadari kedalaman iman Maria, ia pun berjanji untuk kembali pada tahun berikutnya pada hari Kamis Putih dengan Ekaristi, di tempat yang diminta Maria. Selama setahun Zosimas diam, tidak berani memberitahu siapapun tentang apa yang telah dilihatnya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, untuk memberinya kesempatan bisa melihat kembali wajah wanita kudus itu. Ketika hari Minggu pertama dari puasa besar tiba, semua biarawan pergi ke padang gurun, hanya Zosimas yang tertahan oleh sakitnya, dia terbaring demam. Dan kemudian dia ingat apa yang dikatakan orang suci itu kepadanya. Dan bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak akan dapat melakukannya. Beberapa hari berlalu dan akhirnya pulih dari penyakitnya ia tetap berada di biara. Dan ketika para biarawan kembali lagi, dan hari perjamuan terakhir tiba, dia melakukan apa yang telah diperintahkan. Dan menempatkan beberapa tubuh dan darah kudus ke dalam piala kecil. Dia memasukkan beberapa buah ara dan kurma, juga lentil yang sudah direndam, semua ke dalam keranjang kecil. Dia berangkat ke padang gurun mencapai tepi sungai Yordan, lalu duduk menunggu orang suci itu datang. Dia menunggu lama, dan kemudian mulai ragu. Kemudian mengangkat matanya ke langit, dia mulai berdoa, memohon agar Tuhan mengabulkan keinginannya, untuk memenuhi janjinya bertemu wanita kudus itu. Tiba-tiba dia melihat Maria muncul dan berdiri di seberang sungai. Zosimas bangkit bersukacita dan memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia melihat, Maria membuat tanda salib di atas air Yordan, malam itu diterangi cahaya bulan, kemudian Maria melangkah ke air, dan mulai berjalan melintasi permukaan air, ke arahnya. Saat Maria tiba di depannya Zosimas, hendak bersujud, tapi Maria melarangnya. Ia berkata, "Apa yang kamu lakukan, Abba? Kamu adalah seorang imam dan sedang membawa karunia ilahi." Maria mohon berkat kepada Zosimas, dia gemetar dan bingung saat melihat mukjizat itu. Di sini wanita itu memintanya untuk mengucapkan pengakuan iman dan doa Bapa kami. Saat dia menyelesaikan doa dan sesuai dengan kebiasaan saat itu, dia memberinya ciuman damai di bibir. Setelah mengambil bagian komuni kudus, Maria mengangkat tangannya ke surga dan menghela nafas dengan air mata berlinang, sambil berseru, "Sekarang, biarlah engkau hamba-Mu pergi dengan damai, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, karena mataku telah melihat keselamatan-Mu." Kemudian Maria berkata kepada Zosimas, memintanya untuk pulang ke biara dan kembali lagi pada tahun depan di tempat yang sama. Zosimas berjanji akan memenuhi permintaan wanita kudus itu, lalu meminta kepada Maria untuk mengambil sedikit makanan yang telah dia bawakan. Zosimas menunjukkan keranjang itu, Maria hanya menyentuh lentil dengan ujung jarinya dan mengambil 3 butir, lalu berkata, "Roh Kudus menjaga substansi jiwa yang tidak tercemar." Zosimas menyentuh kaki orang suci itu dan meminta doanya untuk gereja, kerajaan dan dirinya sendiri, lalu dia membiarkannya pergi dengan air mata. Sementara itu dia kembali membuat tanda salib di atas sungai Yordan, dan melangkah ke air dan menyeberang seperti sebelumnya. Dan penatua itu kembali dengan penuh sukacita, dia lupa, mengapa tidak menanyakan namanya kepada orang suci itu, dia memutuskan untuk melakukannya tahun depan.
Dan ketika 1 tahun lagi berlalu, Zosimas kembali pergi ke padang pasir itu. Ketika dia sampai ke tempat yang sama, dia tidak melihat ada siapapun, lalu dia mengangkat matanya ke surga, dan berdoa seperti sebelumnya. Tunjukkanlah kepadaku, ya Tuhan, hartamu yang suci, yang telah Engkau sembunyikan di padang gurun. Tunjukkanlah kepadaku, aku berdoa kepadamu, malaikat dalam daging, yang tidak layak bagi dunia. Kemudian di tepi sungai yang berlawanan, wajahnya menghadap matahari terbit, dia melihat orang suci itu terbaring dan mati. Tangannya disilangkan sesuai adat istiadat, dan wajahnya menghadap ke timur, jasadnya masih segar dan utuh, tidak mengalami kerusakan. Zosimas berlari mendekat, sambil meneteskan air mata, dia mencium kaki orang suci itu, tanpa berani menyentuh apapun, dia menangis cukup lama. Kemudian membacakan mazmur, lalu mengucapkan doa pemakaman dan berpikir, haruskah saya menguburkan tubuh orang kudus ini? Atau apakah ini akan bertentangan dengan keinginannya? Kemudian Zosimas melihat kata-kata yang tertulis di tanah di dekat kepalanya. Abba Zosimas, kuburkan di tempat ini jenazah Maria yang rendah hati. Kembalilah ke debu yang menjadi debu. Dan berdoalah kepada Tuhan untukku, yang pergi pada bulan Vermoutin Mesir, yang disebut April oleh orang Romawi, pada hari pertama pada malam sengsara Tuhan kita, setelah mengambil bagian dalam misteri ilahi. Santa Maria dari Mesir meninggal pada tahun 421 Masehi, diperkirakan di usia 77 tahun. Membaca ini Penatua Zosimas, jadi tahu siapa nama wanita suci ini. Dia juga mengerti mengapa Maria menjemput komuni kudus di tempat ini, di mana dia akan menghadap Tuhannya. Jarak yang telah ditempuh Zosimas selama 20 hari, Maria tampaknya telah melintasi dalam 1 jam, dan segera menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Zosimas berusaha keras menggali tanah yang cukup keras di dekat situ, menggunakan ranting kayu yang dia temukan, tapi dia tidak mampu. Zosimas terduduk kelelahan. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat seekor singa besar berdiri di dekat tubuh orang suci itu, dan menjilati kakinya. Melihat singa itu, dia gemetar ketakutan, tapi Zosimas teringat kata-kata Maria bahwa dia belum pernah melihat binatang buas di padang gurun pasir ini. Dengan membuat tanda salib, Zosimas memberanikan diri mendekati singa itu, dan berbicara padanya. Yang Agung memerintahkan agar tubuhnya dikuburkan, tapi aku sudah tua, dan tidak memiliki kekuatan untuk menggali kuburan, jadi bisakah kamu melakukan pekerjaan dengan cakarmu? Kemudian kita dapat menyerahkan ke bumi, bait suci fana orang kudus ini. Belum selesai Zosimas berbicara, singa dengan cakar depannya mulai menggali lubang yang cukup dalam untuk mengubur mayatnya. Sekali lagi, Penatua membasuh kaki orang suci dengan air matanya, dan memanggilnya untuk berdoa bagi semua orang. Seperti sebelumnya, Maria dalam keadaan setengah telanjang dan tertutup sebagian oleh jubah usang, yang diberikan oleh Zosimas. Kemudian Zosimas mengubur tubuh Maria dengan tanah, di hadapan singa. Selesailah sudah penguburan itu, mereka masing-masing melangkah pergi. Singa pergi ke kedalaman padang pasir seperti anak domba, sementara Zosimas kembali ke biara. Dan setibanya di biara, dia memberitahu semua saudara tentang segalanya, dan semua kagum mendengar mukjizat Tuhan. Dan dengan ketakutan dan cinta, mereka menyimpan ingatan tentang orang suci itu, tanpa mencatatnya, tapi Sophronius mendengarnya, dia menulis dan mencatatnya dengan hati-hati. Dari Sophroniuslah kita bisa mendapat kisah wanita suci ini, Santa Maria dari Mesir. Santa Maria dari Mesir, doakanlah kami. Amin.